Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Haleluya, selamat pagi. Hari Selasa pagi ini 25 November 2025. Sama-sama angka 25, saudara. Puji Tuhan. Yang saya katakan berarti sudah sebulan yang lalu ya. 25 Oktober tahun 2015, sekarang 25 November 2025. Puji Tuhan, saya senang angka 25. 2 tambah 5 adalah 7. 7 angka sempurna. 2 bicara firman Tuhan. Perjanjian lama, perjanjian baru. 5 bicara cinta kasih daripada Tuhan Yesus. Kita hidup karena kasih Tuhan. Di luar Tuhan kita hancur. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Itu saya Pastor Yakub Rahman menyanyikan pujian ini. Ada satu sobatku yang setia, yang tidak pernah tinggalkan Bapak Ibu bersama saya. Tidak pernah ditinggalkan Yesus. Tapi seringkali manusia meninggalkan Tuhan. Rugi sendiri. Tapi kalau saya bersama dengan Yesus, bersama Bapak Ibu. Karena firman Tuhan kita baca pada pagi hari ini. Mazmur pasal 11. Mazmur 11. Ayat 1 sampai 7. Satu pasal kita baca. Daud mengatakan, pada Tuhan aku berlindung. Hanya kepada Dia Yesus, tempat sumber kekuatan kita. Ada satu sobatku yang setia, haleluya. Tak pernah Dia tinggalkan diriku, amin, haleluya. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku, amin. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Namanya Yesus, amin, haleluya. Namanya Yesus, amin, haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku, amin, haleluya. Namanya Yesus, amin, haleluya. Namanya Yesus, haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku, amin, haleluya. Ada satu juru selamatku yang sangat setia. Selama-lamanya Yesus tidak pernah tinggalkan kita, amin, haleluya. Di waktu aku punya masalah, waktuku sendirian, tapi Tuhan Yesus langsung datang menemani diriku, amin, haleluya. Namanya Yesus, amin, haleluya. Namanya itulah Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku, amin. Namanya Yesus, haleluya. Namanya Yesus, haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku, amin, haleluya. Dalam Mazmur pasal 46 ayat yang kedua, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan. Sangat terbukti ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemakmuran dan keagungan, amin, haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya, sebagai kepala kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya, amin. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami
bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Terima kasih Bapa, namanya Yesus. Pagi ini Bapa, kami mau baca firman-Mu. Sucikan mulutku, pikiran dan hatiku. Terima kasih Tuhan, ampunilah segala dosaku, bersihkanlah seluruh hidupku. Hidupku dikuduskan, disucikan oleh firman dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami pagi ini sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus yang begitu baik, sangat setia. Hanya Yesus yang dapat menolong kita. Terbukti firman Tuhan berkata dalam Mazmur 46 ayat 2, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Amin. Kita imani ini firman Tuhan. Kita harus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita imani firman Tuhan, maka kita akan mengalami pertolongan Tuhan yang sangat terbukti. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kembali kepada firman Tuhan, kita rutin baca firman Tuhan tiap pagi. Kita baca perjanjian lama, saat ini kita baca Mazmur. Nanti malam kita baca perjanjian baru. Diisi kita selalu dengan firman Tuhan. Kita mau bergaul karib dengan Tuhan, karena kita hidup di dunia ini sementara Bapak Ibu. Kedua, Tuhan yang ciptakan kita. Ya, maka harus kita kembali sama Tuhan. Jadikan Tuhan Yesus menjadi pusat hidup kita, sentral hidup kita, yang memberikan nafas, yang memberikan kita hidup, yang memberikan kita kesehatan. Siapa yang memberi berkat, memberikan segala-galanya, termasuk janji Tuhan surga. Siapa? Itulah Tuhan Yesus Kristus. Maka rugi besar kalau kita jauh dari Tuhan. Maka kita mau selalu dekat dengan Tuhan. Amin. Mazmur 111. Demikian firman Tuhan ayat 1-7 ayat. Tuhan tempat perlindungan untuk pemimpin biduan dari Daud. Jadi ini Mazmur dari Daud. Selalu kalau ada dari Daud, ini pasti dari Daud. Nanti kalau sudah baca 70, pasal 70 ke atas, itu dari Bani Korah, Bani Asaf, dan ada dari Salomo juga. So ini dari Daud, karena punya pengalaman pribadi yang indah bersama Yesus. Sebab itu Bapak Ibu harus punya pengalaman kekristenan, harus punya pengalaman pribadi dengan Yesus. Firman Tuhan katakan, pada Tuhan aku berlindung. Bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung. Oh, enggak berani kalau tidak ada Tuhan Yesus, saudara. Punya pengalaman yang indah, Daud. Pada Tuhan aku berlindung. Demikian Bapak Ibu bersama saya. Sama, saya juga katakan, pada Tuhan Yesus aku berlindung. Dialah sumber kekuatan kita, sumber kehidupan, sumber segala-galanya. Itu datang dari Tuhan Yesus. Sebab lihat orang fasik melentur busurnya. Mereka memasang anak panahnya pada tali busur untuk memanah orang yang tulus hati di depan gelap. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Tuhan adalah di dalam baitnya yang kudus. Tuhan tahtanya di sorga. Amin. Ya, saat ini Tuhan ada dalam tahta yang kudus di sorga. Tapi janji Tuhan, ada hadirat Tuhan. Ada Roh Kudus yang menyertai kita sampai Yesus datang. Ya, jadi kita tidak pernah ditinggalkan sama Tuhan, ya. Matanya mengamati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Berarti pada waktu kita pagi ini datang kepada Yesus, pasti dilihat sama Tuhan. Tidak sia-sia, saudara. Saya makin lakukan dan semangatkan apa yang saya kerjakan untuk pekerjaan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pasti dilihat sama Tuhan, karena dasarnya apa? Cinta kepada Tuhan Yesus. Cinta kepada Yesus karena Yesus cintanya kepada kita terlebih dahulu. Kita kalau tanpa cintain Tuhan nggak bisa, saudara. Saya hidup sampai detik ini, saya nggak bisa main gitar, nggak bisa melayani, nggak bisa menyanyi. Tanpa kasih Tuhan, hancur semua, gagal. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan yang membenci orang yang mencintai kekerasan. Tidak boleh kita keras kepala, jangan kekerasan, saudara, ya. Tapi mari kita punya hati yang murah, hati yang takut akan Tuhan, hati yang sabar, hati yang selalu memiliki hati seperti Tuhan Yesus. Ia menghujani orang-orang fasik dengan orang berapi dan belerang. Angin yang menghanguskan, itulah isi piala mereka. Ayat 7 yang terakhir. Sebab Tuhan adalah adil dan yang mengasihi keadilan. Orang tulus akan memandang wajahnya. Amin. Seperti di dalam Mazmur 73. Ya, saya mau baca ayat 1. Orang tulus bersih hatinya, itu diberkati sama Tuhan, saudara, ya. Untuk itu mari Tuhan lihat hati kita. Milikilah hati yang bersih, jangan punya hati yang jahat.
Tapi yang tulus, hati yang bersih itu diberkati sama Tuhan. Mazmur 73 ayat 1, Mazmur Asaf. Nah ini ya, jadi dari Asaf ini penulisnya. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hati. Amin. Mari kita melalui firman Tuhan, kita mau jadikan hati kita isi dengan firman Tuhan, supaya hati kita tulus bersih, hanya diisi dengan firman Tuhan. Kalau hati kita bersih, hati kita tulus, pikiran jadi bersih, perbuatan kita jadi bersih. Karena kerinduan dari Tuhan Yesus, 3 unsur dalam kehidupan kita ini, tubuh, jiwa, roh, terpelihara sempurna, tidak bercacat celah. Tapi hidup kita dikuduskan oleh firman dan Roh Kudus. Kami tuntun setiap langkah hidup kita. Saya kasih satu ayat terakhirnya, saya. 1 Tesalonika 5:23 ini menjadi pegangan kita bersama. Supaya sementara kita menanti kedatangan Tuhan, minta terus sama Tuhan Yesus. Bapak Ibu, saya minta terus sama Tuhan Yesus. 1 Tesalonika 5:23 ini menjadi pegangan hidup saya bersama Bapak Ibu. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ini amin. Kita mau jaga roh, jiwa, tubuh kita, hati kita. Roh adalah hati kita, isi dengan firman Tuhan. Jiwa kita, pikiran perkara di atas. Kolose pasal 3 ayat 1 dan 2. Dan tubuh kita, perilaku kita harus jadi berkat, pergunakan untuk kemuliaan Tuhan. 1 Korintus 6 ayat 20. Bahwa kita sudah dibeli dengan harga tunai. Muliakan Allah dengan tubuh. Jadi perilaku perbuatan kita mencerminkan kehidupan Kristus. Supaya mereka dunia bisa lihat bahwa kehidupan kita ada kehidupan yang beri perilaku firman Tuhan. Ada kebenaran, ada terang firman Tuhan dalam kehidupan kita. Itu mari Tuhan menjadi perlindungan kita. Tuhan menjadi sandaran hidup kita. Tidak ada pribadi lain dalam hidup kita. Hanya Yesus. Satu-satunya sobat yang setia. Demikian mari kita menjadi anak Tuhan Yesus yang sangat baik. Anak Tuhan Yesus yang very good son. Ya, bahasa Tionghoa bilang henhao, ya. Jempolan itu menyenangkan hati Tuhan Yesus. Berkenan di hati Tuhan seperti Raja Daud, ya. Menjadi kerinduan dari kita bersama. Supaya kita berkenan di hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, berperilaku dengan firman Tuhan. Hidup kita selaras dengan firman Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Ada satu sobatku yang setia, haleluya, tak pernah dia tinggalkan diriku, amin, haleluya. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku, amin. Namanya siapa? Itulah Yesus. Namanya Yesus, haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku, amin, haleluya. Namanya Yesus, amin, haleluya. Namanya Yesus, haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku, amin. Hidup bersama Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari orang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi para Bapak Ibu Saudara semua. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Sebelum kita beraktivitas, mari kita mau berjaga dan berdoa. Tuhan perlindungan kita, Tuhan sumber kekuatan kita. Jadi artinya berserah total kepada Tuhan.
sebelum Bapak Ibu beraktivitas, sebelum melakukan apapun juga, kita mau serahkan semua di dalam tangan Tuhan. Kolose pasal 3:17, apapun yang kamu lakukan, perbuatan, perkataan, lakukan semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus adalah sentral, pusat hidup kita. Prioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Tuhan bersama kita, memberkati kita semua. Immanuel. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.